berjuang menang dan lanjutkan Manggarai maju. Terima kasih banyak, tepuk tangan Latang itu. Baik, mic ini saya serahkan sepenuhnya untuk pemantau. Terima kasih Malipus yang saya hormati Pendema CKE C Genang Yakinaho atas yang aku memandaku teman-teman pemenangan tim kerja paket TM dari kabupaten, kecamatan sampai desa. Saya bernama Marianus Manto Kanitaku. Mga teman daku ciho ngasang Pak Hirodaro, Dr. Hirodaro. Beliau dapat beasiswa sama seperti saya juga. Katanya ada bapaknya di sini. Oh, iya. Beliau sama dengan saya mendapat beasiswa dari pemerintah pusat untuk ambil S3. Dan saya melihat bahwa beliau ini juga akan menjadi calon pemimpin masa depan dari Rangun Utara. Dan saya berpikir kita berbangga dengan beliau karena istrinya juga adalah calon doktor. Jadi Winaronas itu doktor dan semuanya mengajar di Unika Santo Paulus Mute. Jadi saya berbangga berada di wilayah Biokina ini karena ternyata teman-teman saya juga adalah orang-orang yang berkualitas dan memiliki kualifikasi pendidikan yang baik untuk membangun Manggarai ini ke depan lebih maju dan lebih jaya. Sebagaimana Pak Kamles Deno, doktor, dia berangkat dari keluarga petani, tidak berpunya, tapi kemudian bisa menjadi seorang doktor, 16 tahun menjadi dosen, setelah itu menjadi wakil bupati 10 tahun, 5 tahun jadi bupati, dan sekarang kalau Tuhan memberkati akan menjadi bupati untuk periode kedua. Kita yakin dan percaya dengan dukungan dan doa kita semua, beliau akan menjalankan amanah kita di periode kedua bersama Pak Victor Madu. Baik, saya lanjutkan tadi Pak Eber memperkenalkan bahwa saya bakal calon dari paket aman. Itu benar. Sekaligus saya memperkenalkan bahwa saya kader Demokrat, satu partai saya dengan Pak Gus Kabur, dengan Pak Sis Kengkeng. Ya. Setelah tanggal 28 Agustus kami memang dinyatakan tidak bisa maju karena tidak memenuhi standar pengusungan kursi untuk bisa berproses di kandidasi 2020 ini. Dan teman-teman kami seperjuangan seperti Pak Willy Gracias ini menyatakan bahwa, atau bagaimana Bu? Ya, akhirnya kami menyatakan berhenti. Kami tidak gagal, tetapi perjuangan kami belum direstui Tuhan, karena kami mungkin belum maksimal untuk mendapatkan sesuai dengan yang diharapkan oleh kami sendiri maupun oleh masyarakat. Dan pada tanggal 28 Agustus Pak Gusti Krain Gusti Ganggut memanggil saya, Pak Manto, bagaimana arah gerak kita setelah ini? Saya bilang, Krain tua, saya memutuskan untuk netral saja di 2020 ini. Beliau juga katakan saya juga netral. Namun 2 hari kemudian ada SMS masuk ke HP saya, dan SMS itu dari Pak Victor Madu. Beliau katakan, Tua, besok jam 11 saya ke rumah. Sudi kiranya Tua menerima saya. Saya tidak langsung membalas SMS itu, tapi saya meminta arahan Pak Gusti Ganggut. Pak Gusti, besok jam 11 Pak Victor Madu akan ke rumah saya. Minta arahannya. Pak Gusti Ganggut katakan, Krain, silakan terima beliau, karena beliau sudah datang ke rumah saya dan kepok. Dan akhirnya besoknya saya menerima beliau. Dengan kerendahan hatinya, seorang Victor Madu datang meminta bersama-sama membangun Manggarai. Dalam keluarga kami, Pak Victor Madu itu adalah anak Rona, sedangkan kami anak Mina. Ruko Ditet Manggarai tidak tematis anak Rona untuk bawa ayam dan bir ke anak Wina. Tapi karena niat baik dari seorang Victor Madu,
Ya, beliau membutuhkan kami, membutuhkan semangat dan pikiran seorang Gusti Ganggut dan mungkin saya. Beliau katakan bahwa mari kita bergabung dan sama-sama membangun Manggarai. Akhirnya kami memutuskan untuk bergabung bersama DN. Tapi kemudian saya bertanya kepada Pak Gusti Ganggut, karena itu kira-kira kenapa IT kemudian bergabung dengan DN? Karena kalau lihat pilihannya sebenarnya IT lebih dekat dengan yang di sebelah. Karena wakil dari yang sebelah itu adalah Kesha Kandung dari Pak Gusti Ganggut dan Pak Eber. Beliau katakan begini, Pak Manto, memilih pemimpin itu harus memiliki rekam jejak yang baik. Bukan karena berdasarkan keturunan, bukan karena berdasarkan hubungan darah atau keluarga. Harus memiliki rekam jejak, pengalaman, dan kemampuan untuk memimpin Manggarai pada masa yang datang. Karena Manggarai ini merupakan pusat dari peradaban perkembangan pembangunan, baik budaya, politik, pendidikan, dan agama. Karena itu menjadi pemimpin di Manggarai ini harus memiliki kualitas, rekam jejak, dan memiliki niat baik untuk membangun, menjadikan Manggarai lebih baik di masa yang akan datang. Itu alasan beliau. Kemudian alasan beliau lagi yang menurut saya lebih dalam dari sudut pandang tata kelola pemerintahan, karena Pak Gusti Ganggut ini adalah putra dari Rahung Utara, salah satu putra Rahung Utara yang sudah berpengalaman di birokrasi. Beliau katakan begini, selama saya ada di birokrasi, Pak Manto, saya baru merasakan bahwa kehadiran Pak Dr. Deno Kamyus dan Pak Dr. Anies Victor Madu telah menunjukkan kepada masyarakat Manggarai soal tata kelola keuangan yang akuntabel, transparan, dan terbuka. Dan itu terbukti dengan predikat atau opini wajar tanpa pengecualian dari BPK terkait dengan tata kelola keuangan di negara kita, di bumi Manggarai ini. Dan karena tata kelola keuangannya yang baik dan benar serta transparan, kita dihadiahkan oleh pemerintah pusat pada tahun 2019 39 miliar. 39 itu bonus hadiah sebagai balas atas kemampuan Pak Kamyus dan Pak Victor mengelola keuangan di daerah ini. Untuk apa uang 39 miliar itu? Ya, salah satunya untuk kesejahteraan atau insentif guru-guru honorer dan kesejahteraan pegawai dan pembangunan infrastruktur lainnya. Ya. Kabupaten lain di sebelah Manggarai Timur, Manggarai Barat belum pernah mendapat prestasi seperti itu. Itu yang pertama. Alasan kedua dari Pak Gusti Ganggut, pada tahun 2019 Manggarai yang dulunya berpredikat sebagai salah satu kabupaten di Indonesia yang kolot, tertinggal, tapi karena berkat kinerja dari Pak Kamyus dan Pak Victor sudah keluar dari ketertinggalan berdasarkan peraturan Presiden nomor 63 tahun 2020. Ini prestasi yang baik. Kenapa sampai keluar dari daerah tertinggal? Antara lain aksesibilitas lewat jalan, jembatan sudah cukup memadai. Di mana-mana jalan sudah ada. Memang masih ada jalan yang rusak atau mungkin ke kampung-kampung belum tembus. Tapi dari data yang kami himpun, ada 311 km jalan tanah yang sudah dibangun. Kemudian ada 303 km jalan potmix dan teflon. Ini prestasi untuk membuka isolasi. Ya, kalau isolasi baik, terbuka, maka itu bisa mengarah pada peningkatan pertumbuhan ekonomi. Karena ada mobilitas barang dan jasa. Kemudian yang berikut, ya, kenapa sampai kita keluar dari daerah tertinggal?
rasio elektrifikasi kita dengan program Indonesia Terang ini sudah hampir mencapai 88%, 80%, sehingga kita bisa menikmati listrik sekarang ini. Katanya tinggal 12% saja di beberapa desa dan sebagainya. Kemudian yang berikut, perhatian terhadap kesehatan masyarakat. Sekarang kalau ada yang sedang hamil atau bersalin, dengan membawa kartu keluarga, dengan membawa KTP saja ke rumah sakit, kita bisa dilayani dengan baik dan gratis. Saya kira itu menjadi perhatian penting kenapa Manggarai kemudian keluar dari daerah tertinggal. Dan itu juga dibuktikan dengan menurunnya angka kemiskinan orang miskin di Manggarai. Dari 2015 72.000 turun menjadi 60.000. Ini prestasi yang sangat baik. Dan saya yakin pada waktu ke depan ini akan mengalami penurunan juga. Itu tadi kenapa? Karena aksesibilitas, jalan, jembatan, listrik, air, irigasi dan semuanya itu sudah cukup memadai atau memenuhi kebutuhan masyarakat Manggarai. Ya. Kalau sekarang orang katakan Pak Kamil dan Pak Victor gagal, menurut saya itu sebutan atau informasi yang salah alamat, tidak tepat. Dengan 16 penghargaan yang mereka peroleh menunjukkan kinerja yang sangat baik dari Pak Kamil dan Pak Victor Mali. Mereka mampu mengelola APBD 1,2 triliun secara baik dan benar dengan memperhatikan secara seimbang kesejahteraan pegawai, peningkatan infrastruktur, dan kebutuhan-kebutuhan masyarakat Manggarai lainnya. Kemudian ketika Pak Gusti bertanya, kenapa kemudian IT mengikuti arahan saya untuk bergabung dengan DN? Saya bilang begini, Pak Gusti, saya ini hampir 20 tahun menjadi dosen di STK Santo Paulus Ruteng dan sekarang Unika Santo Paulus Ruteng. 2003 kami berusaha supaya ada peningkatan status STK menjadi Unika Santo Paulus Ruteng. Tapi baru tahun 2019, berkat rekomendasi dan kerjasama dengan pemerintah daerah, dalam hal ini Pak Kamil dan Pak Victor, STK baru bisa meningkat statusnya menjadi universitas. Ini tanda baik kepada kita. Kenapa? Dengan universitas maka banyak program studi yang akan ada di sana. Sekarang mulai buka pariwisata, hukum, teknik sipil, informatika dan sebagainya. Ini membuat alternatif pilihan dari mahasiswa kita setelah tamat SMA. Mereka tidak perlu lagi keluar. Sekarang di sana ada pertanian, keperawatan, kebidanan. Ya. Dengan Unika sekarang ini, ya mahasiswa kita, anak-anak kita tidak perlu kuliah keluar. Karena kalau kuliah keluar, catatan kita 4 miliar sampai 5 miliar uang itu akan keluar dari Manggarai. Akan keluar dari Manggarai. Dan dalam komitmen kami dengan Pak Kamil dan Pak Victor, ya Bapak Ibu sekalian, kalau mereka berada di periode kedua lagi, kan kalau kita merestui beliau dan Tuhan juga turut memberi amanah, maka kami akan bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk melancarkan beasiswa yang banyak di pusat untuk lebih banyak mengalir ke Manggarai ini. Ada keringanan biaya untuk mahasiswa yang berprestasi tapi dari keluarga yang tidak mampu. Sekali lagi, keringanan biaya atau bantuan beasiswa dari mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi tapi dari keluarga tidak mampu. Dan untuk saya ini menjadi sebuah harapan bagi kita ke depan. Itu beberapa alasan penting kenapa kemudian paket aman bergabung dengan paket DNI. Ya. Saya kira itu saja yang perlu saya sampaikan kepada IT. Berapa alasan penting kenapa paket aman bergabung dengan paket DNI. Jadi sekian dan terima kasih. Saya kembalikan mic ini. Jadi saya minta maaf kalau ada hal-hal tidak berkenan.